Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nursinta, kelas akuntansi 4 Pagi C, NPM 0518024041. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan 2 tentang ekuitas pemegang saham. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham. Yang pertama itu ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan para pemegang saham akan menjadi tambah ekuitas pemegang sahamnya. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban plus ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Tabel sebelah kiri menunjukkan pos-pos umum yang menaikkan laba ditahan, yaitu yang pertama rugi bersih, yang kedua penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, dan yang ketiga itu ada dividen tunai atau skrip, yang keempat dividen properti, yang kelima dividen saham, dan yang keenam beberapa transaksi saham treasury. Selanjutnya, tabel yang di sebelah kanan menunjukkan pos-pos umum yang menurunkan laba ditahan. Yang pertama, laba bersih, kedua, penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, dan yang ketiga penyesuaian akibat kuasa organisasi. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk satu, pembayaran dividen kepada para pemegang saham, kedua, penutupan kerugian, ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu, dan yang keempat, rekapitulasi. Yang kedua ada kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada ekuitas pemegang saham. Nilai yang transfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan atau kas atau non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun, tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan atau likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, maka laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Yang ketiga yaitu jenis-jenis dividen. Pertama itu ada dividen tunai atau kas, dan yang kedua itu dividen properti, ketiga dividen skrip, keempat dividen likuidasi, yang kelima dividen saham. Seluruh dividen ini kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka
perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajibannya. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang dividen tunai atau cash. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat sebagai tanggal 20 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen dengan jurnal akun debit laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta. Yang kedua, 28 Desember 2005 dengan transaksi pencatatan dividen jurnalnya tidak ada jurnal. Dan yang ketiga, 20 Januari 2006 transaksi pembayaran dividen jurnalnya akun debit hutang dividen kas sebesar $1 juta dan kreditnya kas sebesar $1 juta. Yang kedua, dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contoh, Milan CO mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan $1.100.000 pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milan CO atau beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Di sini ada tanggalnya. Yang pertama tanggal 20 Desember 2005 dengan transaksi pengumuman dividen $1.100 juta atau 10.000 lembar dikali 5.000 lembar dengan jurnal akun debit laba ditahan dividen properti $550 dengan akun kredit hutang dividen properti $550. Dan yang kedua pada tanggal 20 Desember 2005 transaksi pencatatan keuntungan 5.000 lembar dikali 10. Jurnalnya akun debit investasi saham PTX sebesar $50.000 dan akun kreditnya keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000. Dan yang ketiga ada tanggal 28 Desember 2005 transaksinya pencatatan dividen dengan jurnal tidak ada jurnal. Dan tanggal 20 Januari 2006 transaksinya pembayaran dividen dengan jurnal debit hutang dividen properti sebesar $550 juta dan akun kreditnya investasi saham PTX sebesar $550.000. Selanjutnya, dividen scrip atau dividen hutang. Janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wesel Proms sebesar $1 juta, bunganya 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut
dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Di sini ada tabelnya. Yang pertama itu ada tanggalnya 20 Desember 2005 dengan transaksi pengumuman dividen. Jurnalnya yaitu debit, akunnya laba ditahan, dividen scrip sebesar 1 juta dolar. Terus kreditnya dengan akun wesel bayar sebesar 1 juta dolar. Dan yang kedua pada tanggal 28 Desember 2005 dengan transaksi pencatatan dividen, jurnalnya tidak ada jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen dengan jurnal akun debit wesel bayar sebesar 1 juta dolar. Lalu debit dengan akun biaya bunga sebesar 8.333 dan kreditnya yaitu kas sebesar 1.8.333 dolar. Selanjutnya, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Lourenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000 dolar. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900.000 dolar harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Di sini ada tanggalnya. Yang pertama itu tanggal 20 Desember 2005 dengan transaksi pengumuman dividen. Jurnalnya debit akun laba ditahan sebesar 900.000 dolar. Lalu akun tambahan modal disetor dengan akun debit sebesar 300.000 dolar dan akun kreditnya itu ada hutang dividen sebesar 1.200.000 dolar. Yang kedua, pada tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen dengan jurnal tidak ada jurnal. Yang ketiga, pada tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen dengan debit akun hutang dividen sebesar 1.200.000 dolar dan yang kreditnya akun kas sebesar 1.200.000 dolar. Selanjutnya, dividen saham, yaitu pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya, yang pertama, untuk menahan laba secara tetap, yaitu mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Dan yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Selanjutnya, ada ukuran dividen saham. Yang pertama, dividen saham kecil atau kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. Yang kedua, dividen saham besar atau lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Akuntansi ini didasarkan pada bahwa
Dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Contohnya, Milan Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham. Pada saat dividen saham 10% diumumkan, maka pada jurnalnya, yaitu laba ditahan dividen saham atau 50.000 kali 10% dikali $15 sebesar 75.000 pada akun debit. Lalu, dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000 dengan akun kredit. Dan premi saham biasa sebesar 25.000 pada akun kredit. Dan selanjutnya pada saat saham yang diterbitkan, maka pada jurnal dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000 pada akun debit. Modal saham biasa sebesar 50.000 pada akun kredit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.